Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, dan hadirin yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tidak secara langsung, kita dapat bertemu melalui media sosial. Berkaitan dengan keadaan sehat, saya kali ini akan menyampaikan pidato mengenai kesehatan secara mental. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang sehat adalah orang yang jarang sakit secara fisik. Namun, perlu diketahui bahwa orang sehat adalah orang yang sehat dari dua aspek, yaitu jasmani dan rohani. Hal ini tercermin pada pepatah Latin yaitu mens sana in corpore sano. Artinya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan rohani atau kesehatan mental ini sebenarnya juga berkaitan dengan kesehatan secara fisik, yaitu kesehatan sel-sel otak kita. Mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita merasa tenang dan tentram, sehingga kita menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Apabila kesehatan mental ini terganggu, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut akan mengalami gangguan suasana hati, gangguan kemampuan berpikir, dan gangguan untuk mengendalikan emosi sehingga berdampak buruk pada perilakunya. Ada berbagai macam penyakit gangguan kesehatan, di antaranya adalah stres, depresi, gangguan kecemasan, bipolar, ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, dan masih banyak lagi. Hadirin dan mahasiswa sekalian, seperti apakah bentuk gangguan kesehatan mental itu? Gangguan kesehatan mental itu dapat muncul ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, sering merasa takut dan cemas pada suatu hal tanpa alasan, perubahan pola makan yang drastis, suasana hati yang sering berubah kapan saja, hingga suka menyakiti diri sendiri. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi dari gangguan kesehatan mental ini. Namun faktor utamanya adalah stres. Apa itu stres? Stres itu ketika individu mempersepsikan ketimpangan antara tuntutan fisik atau psikologis pada situasi tertentu dan kemampuan biologis, psikologis, atau sosial individu tersebut. Kita bisa mengatakan bahwa stres itu muncul ketika kita menghadapi situasi yang mengancam ataupun menantang. Jadi, stres itu adalah sebagai respons dari situasi-situasi tersebut. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan mental dari diri kita. Yang pertama, mulai menerima diri kita apa adanya dan bertemanlah dengan diri kita. Apa itu maksudnya? Artinya adalah kita harus mencintai fisik kita apa adanya dan menerima segala kekurangan, karena jika tidak, kita akan menutup mata terhadap kelebihan-kelebihan yang kita punya. Yang kedua, selalu berpikir positif, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan segala hal dengan maksimal. Dan mencobalah untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang ketiga, lepaskanlah orang-orang yang bisa menghambat perkembangan diri kita dan mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Karena orang tersebut dapat membuat kita merasa tertekan dan merasa selalu bersalah, sehingga kita dapat mengalami stres. Mulailah mencari lingkaran pertemanan dan hubungan dengan orang lain yang dapat menginspirasi kita dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, berhenti merasa tertekan atas apa yang kita lihat di media sosial. Faktanya, setiap orang pasti akan memperlihatkan sisi terbaik mereka di media sosial. Padahal, setiap orang itu pasti memiliki masalah, hanya saja tidak ditampakkan di media sosial. Yang kelima, mengubah konsep dari kesuksesan diri, bahwa kesuksesan itu tidak selalu berasal dari kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Tetapi kesuksesan diri adalah ketika kita bisa merasakan kebahagiaan diri, dan bahagia itu tidak selalu berasal dari kekayaan. Yang keenam adalah berdamai dengan masa lalu kita, karena apapun yang terjadi dalam masa lalu, itulah yang membentuk diri kita sekarang. Dan untuk kedepannya, janganlah takut akan perubahan dan hal-hal baru.
Kita dapat mengeksplorasi diri kita dengan mencoba hal-hal baru yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan kita. Yang ketujuh adalah hal yang terpenting, yaitu menemukan tujuan hidup kita dan tidak sekadar ikut-ikutan dengan orang lain, sehingga kita tidak menyamakan ekspektasi hidup kita dengan orang lain. Jika kita menyamakan hal tersebut, saat kita jatuh, maka kita akan merasa sangat kecewa akibat ekspektasi yang kita buat itu tidak terpenuhi. Terakhir, sebagai makhluk sosial, marilah mulai membantu sesama dengan cara yang sederhana. Mulai dari mendengarkan orang lain ketika mencurahkan isi hati, pikiran, dan beban yang dimilikinya, dan sebaliknya. Apabila kita merasa tertekan secara sisi psikologis atau merasa beban yang dipikul itu terlalu berat, kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada orang yang tepat. Selain itu, sediakan juga waktu untuk diri sendiri, untuk memahami diri sendiri, sehingga dalam keadaan apapun itu, kita akan merasa nyaman terhadap diri kita sendiri. Hadirin dan para mahasiswa yang berbahagia, penting bagi kita untuk memahami kesehatan mental bersamaan dengan kesehatan fisik kita. Mengenai kesehatan mental memang bukanlah perkara hal yang mudah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk bahagia dan belajar untuk memperhatikan kondisi mental diri sendiri. Bisa dengan tips yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tanamkan satu hal, yaitu kita tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi kita. Sekian pidato saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.